tidak ada hal yang sulit baginya. Pertolongan akan datang bagi mereka yang percaya dan selalu berdoa. Pada tahun 80-an, Desa Trogowuru masih menjadi desa tertinggal. Mengapa demikian? Karena termasuk alamnya kurang mendukung di dalam dunia pertanian maupun peternakan. Pertanian sering gagal panen oleh karena ada gangguan hama tikus, juga kekeringan. Kemudian pada tahun 2007, kami ketemu dari unsur swasta yaitu Ibu Elizabeth Philip, ada perubahan-perubahan. Contohnya, karena adanya kekeringan pada musim kemarau tidak ada sumber air, maka kita dibuatkan sumur-sumur di tengah sawah, di lokasi persawahan penduduk, jumlahnya 1.200 sumur. Itu juga termasuk pengembangan burung hantu Tito Alba, penggemukan sapi, pemeliharaan sapi, kambing, juga perikanan. Kemudian juga dibuatkan gedung LPKS, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Di sini untuk menggembleng warga kami di dalam meningkatkan sumber daya manusia, SDM-nya itu juga digarap, termasuk juga koperasi. Sekarang Trogowuru dari sisi ekonomi, produk yang hilang karena dimakan tikus sekarang sudah pulang setiap tahunnya itu 10,5 miliar. Di usia 32 tahun, Elizabeth mengalami kecelakaan. Benturan keras di kepala membuat dia kehilangan seluruh penglihatannya. Dia juga dinyatakan menderita kanker otak dan divonis dokter hanya mampu bertahan hidup beberapa tahun saja. Atas dasar cita-cita mulianya, pada 2011, Elizabeth menggagas SMK Bagimu Negeriku, sebuah sekolah gratis bagi masyarakat yang tidak mampu di Semarang. Di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada maksud dan berkat yang sedang Tuhan rencanakan. Maka, janganlah pernah kecewa dan putus asa. Kasih-Nya berlimpah dalam hidup kita. Ketika saya ada di berbagai daerah, misalnya di Dumai, Riau, saya ada di Kalimantan, ada di pedalaman Papua. Saya banyak didatangi dan dikerumuni dengan anak-anak yang bertanya, Bu Elizabeth, apakah yang bisa sekolah cuma orang kota dan orang kaya? Bagaimana nasib kami anak-anak yang ada di pedalaman dan kami yang miskin? Dari perkataan anak-anak itu, saya berdoa, saya berkata, Tuhan, kalau satu kali Tuhan memberkati saya akan membeli sebidang tanah dan membangun sekolah yang saya khususkan untuk anak-anak dari pedalaman dan dari daerah. Anak yang mau sekolah tapi tidak mampu secara keuangan. Maka akhirnya tahun 2009 Tuhan memberkati kami bisa membeli sebidang tanah. Tahun 2010 kami sudah mulai membangunnya, dan tahun 2011 kami mendirikan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Bagimu Negeriku yang ada di kota Semarang. Kalau dipikir secara manusia, sekolah ini tidak mungkin berdiri karena kami berdiri sekaligus dengan 5 jurusan, yaitu multimedia, rekayasa perangkat lunak, boga, bangunan, dan teknik kendaraan ringan. Tetapi semua karena anugerah Tuhan, akhirnya benar-benar satu mimpi yang menjadi satu kenyataan, SMK Bagimu Negeriku terwujud
Dan mulai tahun 2011 kami telah menerima murid-murid yang berdatangan dari 34 provinsi. Ya, saudaraku, anak-anak yang bakal masuk ke Bagimu Negeriku dari bermacam daerah, saya minta Anda memberikan suatu pengharapan, pakai kesempatan selama 3 tahun ada di asrama dan di sekolah Bagimu Negeriku, pakai kesempatan dengan sebaik-baik mungkin, karena kesempatan itu tidak akan terulang. Kesempatan belum tentu datang kedua kali, tetapi kalau kita bisa memanfaatkan dan menggunakan kesempatan belajar selama 3 tahun, memang dalam proses ada di dalam asrama, bertemu dengan teman-teman Anda dari bermacam pulau dan daerah dengan bahasa dan suku bangsa yang berbeda. Di awalnya memang tidak mudah, tetapi percayalah, kalau Anda ini satu bangsa Indonesia, Anda bisa menerima teman dari lain daerah dan dari lain suku dan bangsa. Satu kali Anda akan mengalami satu kesukaan besar, karena ini hanya didapatkan di Bagimu Negeriku. Anda akan sukacita, Anda akan berbahagia kalau kita bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita bangsa Indonesia dari bermacam daerah. Itu sebabnya SMK Bagimu Negeriku adalah sekolah yang berasrama. Kenapa? Karena kami inginkan bukan cuma mengisi otak anak menjadi pandai, bukan sekedar itu, tetapi kami punya keinginan anak juga punya watak atau sifat atau karakter. Buat apa kalau orang pintar tapi sifatnya atau wataknya jelek, nggak akan berguna. Sedangkan ada banyak orang yang wataknya baik tapi otaknya kosong, juga tidak akan berdampak. Tetapi kalau Anda jadi anak yang pandai, Anda berkarakter, Anda akan hidup berdampak. Asrama dibutuhkan untuk satu, yaitu pembentukan karakter. Ketika kita terbentuk karakter kita dengan adanya teman-teman yang tinggal satu kamar, satu asrama dengan kita, nanti ketika Anda masuk ke dunia kerja, Anda pun tidak akan merasa kesulitan karena Anda sudah terbiasa bercakap-cakap, bersosialisasi dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, suku dan bangsa. Kita bisa bergaul dengan siapapun, maka terwujudlah apa yang dikatakan, apa yang saya inginkan, 3 tak, otak, watak, dampak. Hidup kita akan berdampak ketika kita punya otak dan kita punya watak yang baik. Jadi itulah harapan saya. Maka Anda akan menjadi anak yang berbudi, berkualitas, berdaya, dan berhasil. Dimanapun Anda berada, Anda akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberkati.